tiba-tiba datang seekor ikan paus yang sangat besar. Kemudian dia menelan Nabi Yunus. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari libur ya. Saya dan anak-anak lagi bermain-main. Tapi saya kepikiran ingin menceritakan kisah-kisah Nabi supaya mereka juga paham bagaimana perjuangan nabi-nabi kita untuk menyebarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kalian mau dengar juga kan? Pastilah. Oke? Dengarkan ya ceritanya. Ceritanya tentang kisah Nabi Yusuf. Bukan Yusuf, aduh salah. Maaf ya, Nabi Yunus. Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan paus. Namun tetap bisa hidup karena kesabaran dan keimanan yang dimiliki oleh Nabi Yunus. Penasaran bagaimana ceritanya? Penasaran nggak? Ya. Oke, papa ceritain ya. Jadi ceritanya kita baca aja biar nggak salah-salah. Ini mengutip dari buku cerita teladan 25 Nabi Rasul oleh I'ib Syarifah. Jadi waktu itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yunus untuk berdakwah di Ninawa, salah satu kota yang ada di sekarang namanya negaranya Irak. Jadi negaranya apa? Irak. Jadi penduduk Ninawa saat itu mereka menyembah berhala. Jadi dia menyembah patung. Jadi dia menganggap patung itu adalah Tuhan. Jadi apapun yang mereka minta kesejahteraan, minta kesehatan, itu dari patung yang tidak bisa ngapa-ngapain itu. Nah, itulah namanya berhala. Ya. Nah, Nabi Yunus saat itu sangat semangat untuk mau berdakwah kepada rakyat Ninawa. Wah, jadi nama desanya atau nama kampungnya itu adalah Kampung Ninawa. Nabi Yunus ini berdakwah dengan beliau menunjukkan jalan kebaikan, memberi kabar tentang adanya surga dan neraka. Jadi dia menjelaskan surga itu untuk orang-orang yang beriman dan neraka itu untuk orang-orang yang ingkar dan durhaka. Jadi Nabi Yunus juga mengajak mereka untuk memuji dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Segala upaya yang telah beliau lakukan, namun ternyata mereka enggan beriman sama Allah. Kaum tidak mau beriman. Nah, hal ini membuat Nabi Yunus kesal dan putus asa. Nah, ini juga setelah Nabi Yunus menyampaikan bahwa azab akan turun dari langit. Jadi kalian tahu nggak apa itu azab? Semacam kutukan. Kalau cerita dongeng dia kutukan dari Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat Ninawa. Iya. Dikutuk. Jadi sara masyarakatnya. Terus Nabi Yunus karena udah tahu bahwa asap itu akan turun, Nabi Yunus memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Padahal itu belum ada perintah dari Allah. Ternyata Allah memberikan hidayah kepada kaum tersebut untuk bertobat dan menyesali apa yang telah mereka berbuat.
terhadap nabi mereka, sehingga mereka meminta ampun dan merendahkan diri di hadapan Allah. Sementara itu Nabi Yunus telah memutuskan untuk menaiki kapal yang dapat membawanya ke tempat lain, padahal Allah tidak memerintahkannya untuk meninggalkannya kaumnya. Begitu. Di tengah perjalanan ternyata kapalnya diterpa badai. Ombak tinggi sampai tenggelamkan kapal. Namun kapalnya saat itu kapten kapal berusaha untuk agar kapalnya tidak tenggelam. Dia membuang sebagian barang yang ada di kapal agar kapalnya tidak tenggelam. Namun kapal itu masih terlihat oleng. Dia membuang lagi barangnya, semuanya barang dibuang ke laut, tapi masih tetap oleng. Sampai dia berpikir harus ada satu penumpang yang dibuang ke laut. Sehingga saat itu terjadilah diskusi, dan akhirnya deadlock diskusinya, tidak berhasil diskusinya. Akhirnya mereka melakukan voting dengan cara mereka mengundi, membuat undian. Jadi undiannya itu dimasukkanlah nama-nama itu ke dalam seperti ini, ke dalam kotak atau botol, terus dikocok. Jadi siapa yang dipilih ialah yang akan ditenggelamkan. Jadi kocokan pertama yang keluar namanya Nabi Yunus. Nama Nabi Yunus Kak? Yang pertama keluar namanya Nabi Yunus, terus dikocok lagi, keluar lagi namanya Nabi Yunus. Begitu pula undian yang kedua, nama Nabi Yunus lagi yang keluar. Nabi Yunus lagi. Terus undian yang ketiga, keluar lagi nama Nabi Yunus. Bisa dia terus ya? 3 kali berturut-turut nama Nabi Yunus yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus sadar bahwa ini mungkin adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Yunus lah yang ditenggelamkan. Beliau akhirnya mengakui kesalahannya karena telah meninggalkan kaumnya di Ninawa tadi, padahal dia sudah diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Harusnya Nabi Yunus menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Yunus segera melompat ke dalam laut. Tiba-tiba datang seekor ikan paus yang sangat besar. Kemudian dia menelan Nabi Yunus secara bulat. Tapi Allah sudah memerintahkan ikan itu untuk tidak memakan daging dan mematahkan tulang Nabi Yunus. Jadi karena kata Allah itu bukan rezeki kamu untuk kamu makan, jadi kamu telan aja. Jadi dia utuh masuk ke dalam perut ikan hiu. Karena kondisi dalam perut ikan paus itu sangat pengap dan gelap, Nabi Yunus tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Nabi Yunus kayak menunduk dan memohon maaf serta mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak putus asa, dia terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun atas kesalahannya. Doanya yang terkenal itu doa seperti apa? Aku belum belajar ya? Belum belajar doa Nabi Yunus. Nah, doanya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Jadi ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang Jadi dia mengakui dosanya dan memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hingga akhirnya Allah menerima taubat Nabi Yunus dan memerintahkan ikan paus tersebut untuk mendekati daratan dan memuntahkan Nabi Yunus di sebuah pulau yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuntahkannya Nabi Yunus selama 40 hari dia di dalam perut ikan paus. Dia cuma berdoa, mohon ampun, bertobat. Oke, jadi ingat nggak doanya Nabi Yunus tadi apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang yang salih. Jadi tadi seperti yang Papa ceritakan, dia memohon ampun dan akhirnya diterima tobatnya karena kesabaran dan ingin mengakui kesalahannya. Papa mau anak-anak Papa hafal doanya. Ya, kita ulang lagi ya doanya ya. Coba kakak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholimin. Ayang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholimin. Oke. Jadi ikan paus pun mendekati daratan dan memuntahkan Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus keluar dari perut ikan hiu itu. Dia terpapah-papah. Jalan, aduh, terima kasih ya Allah, karena Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ikan paus yang gelap dan sunyi. Itulah kisah Nabi Yunus. Jadi, apa pelajaran yang dapat diteladani dari kisah Nabi Yunus ini adalah hendaknya kita sebagai umat Islam itu bersabar dan teguh saat berdakwah di jalan Allah, serta senantiasa untuk berzikir dan memohon ampun kepada Allah. Jadi sekian teman-teman cerita kita malam ini. Semoga apa yang kisah-kisah dari Nabi itu dapat menjadi teladan bagi kita dan kita terus meneladaninya di kehidupan kita. Oke, jadi ingat ya, kita sebagai umat muslim harus bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, terima kasih. Dah.